Jangan kita menyombongkan diri kalau doa kita dijawab. Itu karena Tuhan yang menjawabnya, bukan karena doamu bagus. Itu karena kasih karunia Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk beracara lebih dekat. Kami terbuka untuk segala rencana Allah. Tuhan Yesus berfirman, bersabdalah, tuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Beri kami iman. Iman kepada Tuhan dan iman kepada firman. Dan tambahkanlah iman kami itu Tuhan. Hari ini kami akan bertumbuh. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hamba mau mengajar firman-Mu biar mudah dicerna. Berikan kemampuan dan kata-kata hikmat, terutama kuasa untuk mengubah hidup orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ambil Alkitab dan catatan. Kita akan belajar firman yang saya kasih judul, iman bukan hanya percaya. Yes, faith is not just or merely believing. Iman bukan hanya percaya saja. Iman lebih dari itu. Dan kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, adakah dia menemukan iman? Dan jikalau dia menilik hidupmu hari ini, adakah dia dapatkan iman yang sejati? Atau jangan-jangan iman kita hanyalah mainan? Iman itu bukan perasaan percaya. Kita bisa merasa-rasa, misalnya kita disuruh memimpin sebuah kelompok sel, contohnya. Saya nggak srek karena saya merasa kurang beriman. Tahukah Anda bahwa iman itu bukan perasaan, bahkan bukan penglihatan. Merasa beriman, tidak merasa beriman. Iman itu biasanya adalah sesuatu yang mendahului mujizat Tuhan. Butuh iman percaya untuk kita menerima kasih karunia. Dan saya mesti bersaksi bahwa kerap kali mujizat yang terjadi dalam pelayanan saya yang tentunya tidak ada hubungan dengan saya, itu semua adalah karya Allah. Mana mungkin manusia bisa buat mujizat? Tidak bisa, saya juga nggak mampu. Tapi waktu saya taat saja pada Tuhan, misalkan saya mendoakan. Terus terang loh ya, dari 10 kali saya lakukan itu, 9 kali saya merasa kurang iman, mujizat terjadi. Malah justru sekali dari 10, waktu saya merasa shock sekali, mantap, perasaan yang main, tak terjadi apa-apa. Bukan berarti terjadi nggak terjadinya itu tergantung dirimu. Kadang-kadang kita sudah beriman 100% juga belum terjadi sesuatu. Tuhan kan maha daulat. Tapi saya hanya cerita aja, dari 10 kali itu, kerap kali saya merasa saya itu kurang beriman, terus terang. Masa si Pastor Philip bisa begitu? Iyalah, kita sama-sama manusia dua. Tantangan yang saya lihat lebih besar dari tantangan Anda soal iman. Karena saya adalah seorang pendeta. Nggak gampang. Waduh, rasanya udah lemes kalau lihat suatu keadaan yang mustahil lah. Tapi aneh tuh. Iman itu bukan size-nya. Sebesar biji sesawi aja udah jadi. You know, faith is a decision. Iman itu keputusan. Dan lebih dari sekedar untuk memperoleh mujizat. Kita akan belajar dari seorang rasul, ya, Yohanes. Surat Yohanes yang ketiga, buka bersama dengan saya. Hanya satu pasal saja, jadi ayat 5 sampai ayat 12. Saya bacakan ya. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dan dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Iman bukan hanya percaya. Kalau mau belajar iman itu belajar dari orang yang sudah lama setia. Bukan mereka yang baru lulus sekolah teologi ya. Mungkin ada anak muda yang berapi-api. Wah, jagoan imannya. Bolehlah ya, jangan padamkan roh. Tapi kalau mau mempelajari kelengkapan iman, belajar dari veteran. Belajar dari mereka yang sudah been there, done that. Orang-orang sudah pernah melalui segala macam perkara dengan Tuhannya. Tiada lain, orang itu di sini adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini adalah rasul kasih, satu-satunya daripada 12 murid Yesus Kristus yang tidak mati martir, mati syahid, tetapi matinya mati normal.
Waktu beliau menulis surat ini, mungkin di sekitar tahun 90 sesudah Masehi, umurnya 90-an. Dia kakek-kakek tua. Dia sudah pernah melihat mujizat. Dia dan Petrus koleganya membawa api ke Samaria, api Roh Kudus, kebangunan rohani. Dia bersama dengan Petrus pernah berjalan dan bangkitkan orang lumpuh di gerbang indah. Orang itu bukan lumpuh 1-2 tahun ini, lumpuh dari lahir. Dia sudah melihat berbagai macam hal. Tapi waktu dia tuliskan surat ini, saya melihat bahwa iman itu bukan hanya sekedar faith. Faith itu bukan hanya sekedar believing atau percaya atau melulu soal mujizat. Ternyata sebagai orang yang percaya pada Tuhan, sebagai umat yang beriman, iman itu diberikan untuk kehidupan, bukan untuk dapatkan sesuatu. Iman itu diberikan untuk kehidupan. Makanya saya rindu keluarga Saat Teduh Bersama, Anda lengkap imannya dan dewasa. Saya jelaskan ya dari Rasul Yohanes, iman itu apa saja faedahnya. Dan iman itu kalau terpaksa, bukan terpaksa ya, kalau memang dipepet, kalau memang ada kebutuhan, iman itu bisa menjadi perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bapak iman siapa? Abraham. Dia gak seperti Elia. Elia lebih terkenal mujizatnya, turunkan api, konfrontasi. Abraham itu lebih adem ayem, nunggu keturunan sampai umur 100. Imannya itu bukan iman yang sensasional. Tapi tahukah Anda, ketika diperlukan, dia tidak ragu. Abraham untuk menyelamatkan Lot. Dia pernah pergi berperang dan mengalahkan satu kerajaan. Abraham pernah mendoakan seorang raja. Karena raja itu berani nyerempet hambanya. Gak ngerti soal Sarah. Mandullah seluruh kerajaannya. Ngalami sakit kandungan lah, mium lah, prostat lah, macam-macam semua penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Semuanya kena tuh, satu kerajaan tuh. Pandemi itu. Abraham berdoa, orang itu sembuh. Orang tidak tahu, kalau Anda baca di kitab Kejadian, Abraham itu dahsyat. Kalau ada kebutuhan, dia punya iman menyembuhkan. Dia punya iman bisa meruntuhkan satu kerajaan. Iman itu, kalau ada kebutuhan, dia jadi mujizat. Jikalau tidak ada kebutuhan, dia menjadi kehidupan. Izinkan saya menjelaskan, iman orang Kristen tidak boleh melulu, aku minta-minta. Ketika tidak ada sesuatu untuk kita minta, bangunlah hidupmu atas dasar iman itu. Saudaraku yang kekasih, ayat 5, engkau bertindak sebagai orang percaya. Katakan bertindak sebagai orang percaya. Yes. Iman tanpa kelakuan, tanpa perbuatan dalam mati. Iman itu bukan perasaan percaya saja, iman itu tindakan-tindakan nyata. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu, bukan hanya mujizat saja, berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, untuk saudara seimanmu. Berbuat baik itu pun tindakan iman loh ya. Iman itu bukan hanya yang ajaib saja. Misalnya saudara kita punya kebutuhan, lalu kita memberi dia makan. Seseorang perlu didoakan, lalu kita perhatikan. Itu semuanya adalah perbuatan iman. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Dibutuhkan iman untuk kita tidak egois, maunya ngumpul sama orang-orang itu. Saya itu kagum sama CGL, ketua kelompok sel kita. Pemimpin sel grup, itu loh yang dia bimbing, yang dia mentor itu toh bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan saudara kandungnya. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, dia berbuat segalanya ini untuk mereka. Sisihkan waktu, sibuk sekali pulang kerja, mandi-mandi langsung. Kadang-kadang 1 minggu itu dipuasakan juga supaya jemaat CG-nya bertumbuh. Anggota CG-nya, mungkin dia gak pernah lakukan mujizat. Mungkin CGL atau ketua kelompok sel di GMS ini tidak pernah mendapatkan keajaiban. Tidak pernah mendemonstrasikan kuasa. Tapi perbuatan baiknya itu kesaksian imannya. Saya ingin Anda mengerti bahwa iman itu bukan hanya percaya. Kita lihat ayat 6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Ini Yohanes nulis pada satu orang lah, singkat cerita namanya Gaius, seorang anak Tuhan zaman itu, entah siapa, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, Gaius. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka
dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Poin 1. Poin 1 dulu saya kasih di muka. Iman mengajari kita berbuat baik dari hati yang benar. Poin 1 ya, munculkan dulu. Ternyata itu juga fungsi iman. Iman itu bukan untuk dirasa-rasa. Iman itu untuk diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Biarlah imanmu menuntunmu pada ketekunan. Ketekunan kepada kebajikan. Saya pernah ditanya sama satu orang yang pernah pelayanan di Afrika dan melihat semua keajaiban dan mujizat. Dan pada waktu saya ketemu sama orang itu, ini bukan orang Indonesia, dia tanya sama saya, "So, Pastor Philip, berapa banyak orang mati yang sudah kamu bangkitkan?" Saya bilang, belum ketemu, belum hi, how are you, apa kabar, langsung sikat ke itu. Emangnya kompetisi begitu? Jangan kita menyombongkan diri kalau doa kita dijawab. Itu karena Tuhan yang menjawabnya, bukan karena doamu bagus. Itu karena kasih karunia Yesus. Kalau ada mujizat terjadi itu tidak ada hubungan dengan dirimu. Tugasmu hanya percaya. Itu hanyalah DP yang gak seberapa. Yang membeli mujizat itu Kalvari, bukan imanmu. Kita hanya agree aja. Kita itu hanya taat untuk sepakat. Tapi kalau kita mau konsisten jalan dalam iman, jangan berkanjang pada keajaiban. Apakah hari ini perbuatanmu baik enggak kepada sesamamu? Perbuatanmu benar enggak? Iman mengajari kita berbuat baik dari hati yang benar. Ayat 6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, Gayus. Baik benar perbuatanmu itu, garis bawah itu. Baik benar perbuatanmu. Bisakah Tuhan memuji imanmu begini hari ini? Hey, Wijaya, mungkin di sini ada yang namanya Wijaya. Baik benar perbuatanmu. Bukan berapa banyak orang kanker yang kau sembuhkan. Coba bayangkan. Bukan, tidak tentu begitu melulu. Saya percaya sembuh loh ya, jangan salah mengerti. Saya percaya kesembuhan ilahi. I believe it. Cuman saya ingin memberi Anda suatu gambaran yang luas dulu tentang iman. Bisakah Tuhan memujimu hari ini? Hai, siapa lagi namanya? Hai Leonardo. Apakah sudah benar dan baik perbuatanmu? Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka. Kayaknya si Gayus ini, kepada siapa Yohanes menuliskan surat tersebut, dia itu banyak berbuat baik sama orang deh. Dia itu menolong orang-orang dalam perjalanan. Nanti saya jelaskan siapakah orang-orang itu. Dan dia bukan cuma menolong mereka dalam perjalanan mereka, tapi coba lihat kalimat terakhir di ayat 6, dengan suatu cara yang berkenan. Dengan suatu cara yang berkenan, saya harap ini menggaung di dalam telinga Anda. Dengan suatu cara yang berkenan. Gak ada yang salah dengan sound systemnya. Saya memang sengaja agar menggema. Dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah itu gimana? Yesus berkata, kalau ada orang memaksamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ya. Kalau ada orang memaksamu untuk memberikan bajumu, berikan jubahmu. Dengan suatu cara yang berkenan itu apa? Orang beriman kelihatan dari performanya. Orang yang beriman sama Tuhan Yesus gak mungkin jadi lousy. Tidak mungkin jadi orang yang asal-asalan dalam pekerjaannya, ala kadar dalam tugas-tugasnya. Gak mungkin. Sebab orang yang beriman sama Yesus gak akan tong kosong nyaring punyanya. Pasti kelihatan dalam kerajinan. Karena apapun yang dia lakukan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dahsyat ini. Walk the second mile. Jadi, mungkin di sini ada yang merasa aku ini orang Kristen biasa. Siapa sih nggak biasa? Yang luar biasa itu Tuhan. Kalau sekali-kali Tuhan kejutkan, tiba-tiba kita doa terjadi mujizat. Loh, di gereja kita ini, di GMS yang saya gembalakan, yang kami gembalakan, ibu rumah tangga saat FKA, Festival Kuasa Allah, itu yang mendoakan tuh ibu rumah tangga di tim doa. Itu orang kanker sembuh. Yang doakan bukan Philip Mantova. Urapan itu milik Tuhan. Mau ledengnya melalui Anda, melalui saya. Cuman seringkali Tuhan pakai kami rasul-rasul ini untuk membuka jalan sebagai rumah percontohan. Rumah percontohan itu bagus, dibuat bagus supaya jelas produknya. Tapi tahu nggak, rumah contoh kalau ada ada developer yang mau jualan properti, rumah contoh itu bukan rumah yang paling mahal. Produk sesungguhnya itu yang dijual. Kami ini rumah contoh, kami ini kesetnya. Jangan lihat, hanya dia yang bisa atau hanya mereka. No. Perhatikan ya,
Mungkin di sini ada orang yang merasa dirinya orang Kristen biasa, tapi kalau Anda setia dalam tanggung jawabmu, dalam pekerjaanmu Anda sungguh-sungguh, whatever you do, apapun yang Anda lakukan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Maka orang akan lihat imanmu pada Tuhan Yesus. Sebab orang yang beriman akan baik dan benar perbuatannya. Dan apapun yang dia lakukan dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ingat 5 jari ini. Apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini, pekerjaan kayak antara pekerjaan yang Anda digaji karenanya atau sesuatu yang sifatnya sukarela karena kesadaran whatever you do, apapun peranmu, selama itu baik dan benar. Kalau itu tugas Anda, pekerjaan Anda halal, apapun yang Anda lakukan, ingatlah 5 jari ini. Whatever you do, apapun yang Anda lakukan, I do it for Him. Apapun yang Anda lakukan, aku lakukan. Katakan pada dirimu, saya lakukan ini untuk Yesus. Aku lakukan ini untuk Dia. Ringatlah jarimu. Apapun yang tanganmu dapatkan untuk lakukan untuk Tuhan. Saya khotbah juga gak asal-asalan. Kita nyanyi juga gak asal-asalan. Kita lakukan sungguh-sungguh. Janganlah kita mentang-mentang ministry lalu kita berkata, Tuhan pasti menerima apa adanya. No. Anda study. Kalau gitu belajar sungguh-sungguh. Anda punya kerjaan, lakukan itu bukan demi bosmu saja, tapi demi Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Itu adalah iman. Iman mengajari kita berbuat baik dari hati yang benar. Next. Ayat 7. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aduh, siapa sih mereka ini? Coba katakan kepada kanan kirinya yang di sini. Siapa sih mereka dimaksudkan di sini? Nah, saya tunjukkan ya, iman menuntun Gaius kemana? Ini Yohanes menuliskannya dalam suratnya, begitu indah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima apa-apa dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti mereka ini pasti orang-orang yang mengenal Allah. Mereka berangkat tidak terima apa-apa. Kita wajib, ayat 8, menerima orang-orang yang demikian. Supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Barang siapa memberikan secangkir air sejuk kepada seorang karena dia adalah muridku, tidak akan pulang tanpa upahnya. Siapa berbuat baik pada nabi, dia memperoleh upah nabi. Barang siapa aku mengutusmu, hai 70, pergi ke kota-kota dan desa-desa 22. Dan siapa yang menerimamu, menerima aku yang mengutusnya. Dan siapa menerima aku, menerima Bapakku yang mengutusku. Tapi siapa yang menolakmu, kebaskan kakimu. Tinggalkan kota itu. Sebab siapa yang menolakmu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Bapa yang mengutus aku. Siapakah mereka di sini? Misionaris zaman dulu dan misionaris zaman ini. Setiap anak Tuhan, kalau dia berniat hatinya untuk melakukan kehendak Allah, untuk memenangkan jiwa dan membimbing mereka, memuridkan bangsa-bangsa, maka kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima apa-apa dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mendukung sebagai saudara seiman dan saudara sevisi, siapa lagi? Masa orang-orang dunia itu akan mendukung mereka? Kan mereka filosofinya beda. Kita di sini memberitakan firman Tuhan. Orang-orang dunia punya agenda tidak sama. Mereka lebih ke arah LGBTQ. Nggak mungkin ini yang namanya tabrakan, konflik interest ini. Tidak mungkin yang namanya anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia menjadi satu kuk, menjadi pasangan yang sepadan. Kalau bukan kita, siapa yang akan mendukung mereka? Misionaris zaman dulu, di zamannya Rasul Yohanes yang nulis ke Gaius ini. Di zaman 100 tahun pertama gereja awal, para misionaris zaman dulu itu kalau mereka keliling menginjil seperti Filipus ke Samaria, seperti Petrus membangkitkan Dorcas ke kota lain. Bahkan ketika Petrus pergi dari situ dijemput untuk bertemu dengan Cornelius, kan dia berada di sebuah jalan, di rumah orang itu namanya. Petrus nginap di rumah seseorang yang namanya sama-sama dia, itu di rumah Simon si penyamak kain. Kalau kita lihat zaman dulu itu nggak ada hotel. Jadi misionaris-misionaris itu pergi dari satu kota ke kota itu membawa berita kerajaan Allah, menyembuhkan yang sakit, mentahirkan si kusta. Itu mereka itu dari satu rumah jemaat ke rumah jemaat, kalau enggak mereka bisa tidur di jalanan. Zaman sekarang sih sudah ada hotel, tapi saran saya kalau kita pergi pelayanan jangan sendirian. Tetap harus ada integritas. Tapi maksudnya di sini, poin kedua saya ajarkan.
Ini juga termasuk mandat iman. Hai umat Tuhan. Boleh nggak sih saya ajar begini? Keluarga Saat Teduh Bersama, apakah selalu mau firman seputar tentang bagaimana hidupmu dijamah? Atau mau nggak firman tentang bagaimana hidupmu bisa maju dalam Tuhan? Saya tidak mau firman yang saya bagikan itu mengerdilkan, tetapi mengentaskan Anda dari pikiran-pikiran yang hanya seputar menerima saja. Saya mau kasih Anda poin kedua ini supaya Anda mengerti iman juga membuat kita terbeban untuk misi Tuhan. Orang Kristen lebih dari 1 tahun kenal Yesus, lalu tidak punya beban untuk misi, dirinya sendiri pun hidup tanpa misi. Orang Kristen begitu, sekalipun masih di gereja, dia sudah murtad dari hadirat Tuhan. Sadar gak? Dia tetap agamanya Kristiani. Tetapi hatinya udah jauh dari Kristus. Jauh, saudaraku. Kalau Anda sudah menjadi anak Tuhan lebih dari 1 tahun, 1 tahun itu saya sudah kasih waktu banyak-banyak. Kalau saya terapkan standar atas diriku, nggak lebih dari 1 minggu. Kalau saya setelah 1 minggu, saya kenal Kristus, lahir baru. Lalu saya tidak punya misi untuk saudara-saudaraku, untuk orang lain. Saya masih berhenti hanya di ayat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saya gagal move on masuk, bukan move on, lanjut. Tetap di ayat 1. Tapi sekarang saya menghayati ayat 2, kasihlah sesamamu manusia. Maka Anda gagal jadi orang Kristen. Waktu saya bertobat, lahir baru tahun 1992, 31 tahun yang lalu. Saya keluar dari gereja setelah saya dijamah. Langit tetap langit yang biru, gak ada bedanya. Waktu itu saya di Vancouver, Kanada. Yang membuat beda adalah setiap kali saya lihat manusia, hati saya seperti luluh mau nangis itu. Kenapa? Saya gak tahu. Kayak saya mau memberitahu orang di jalanan langsung yang saya gak kenal, Yesus itu siapa bagi mereka. Dan saya ingin sharing sama mereka, Yesus itu siapa bagi saya. Kayaknya gak tahan. Jangankan 1 minggu, baru 1 jam terima Tuhan. Saya rasa itu yang betul. Oh mungkin Pastor Philip yang begitu. Enggak sih, enggak, sungguhan. Buktinya kalau saya enggak begitu lagi, maka saya akan dikasih Tuhan label kehilangan kasih mula-mula. Jadi bukan karena itu saya atau Anda, itu yang betul. 1 jam setelah terima Tuhan, hati itu rasanya ingin memberitahukan pada manusia bahwa Yesus cinta mereka, bahwa ada jalan keluar dalam kehidupan mereka. Rasanya kepingin berbuat sesuatu, mungkin karunia terbatas. Karunia saya terbatas waktu saya awal-awal kenal Tuhan, mana ada orang mau percayakan doa makan aja saya antri 1 tahun gak ada yang kasih kok. Sungguhan, gak apa-apa, mungkin saya bisanya hanyalah jemput seseorang ke gereja. Mungkin saya hanya bisa hari ini ya, zaman ini kan sekarang sudah sangat convenient lewat HP-nya. Kita bisa aja langsung teks 1 orang dan beritahu, hey, ayo kamu ikut yuk, ikut ke CG, begitu. Kita bisa, nggak mungkin kita itu bisa tinggal diam, meskipun nggak semua orang bisa khotbah, nggak semua orang bisa FKA Festival Kuasa Allah, nggak semua orang bisa begini begitu. Karunia kita beda, tapi hati kita sama, hati kita peduli. Sebab iman selalu membuat kita terbeban. Oh, saya suka sekali kalau Indonesia Timur, apalagi kalau ngomong begini lebih mantap. Iman membuat kita terbeban. Kalau Anda tidak terbeban, sorry to say, Anda tidak beriman. Yesus datang melihat hidupmu, mana imannya? Nggak ada. Jikalau Tuhan, anak manusia datang ke dunia, adakah dia menemukan iman? Di hati yang terbeban, pasti ada iman. Karena nggak mungkin dari dirinya dia bisa begitu. Nggak mungkin. Kalau saya tidak begitu lagi, saya kehilangan kasih mula-mula, saya butuh bertobat. Iman membuat kita terbeban untuk misi Tuhan. Selalu gini bahasa Inggrisnya ya, it's always first of all the cross, salib. And then the cross will lead you to the cause. Cause ini nih, C-A-U-S-E, cause. Selalu cross, salib akan menuntunmu memiliki tujuan yang lebih tinggi. Nggak pernah. Kecuali kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya beban, kemungkinan salib itu bukan salib Yesus, tapi salib imitasi. Karena salib yang sungguhan akan menuntunmu ke Kalvari. Untuk orang lain kali ini. Saya merinding saya ngomong begini. Mungkin nggak populer ya. STB Saat Teduh Bersama bukan untuk popularitas. Kami bayar harga untuk bisa menghadirkan ini ke ruang tamu dan ruang kerja atau di kamar Anda. Bukan untuk popularity. I must preach to you all of God's counsel. Saya harus mengkhotbahkan kepada Anda semua hikmat Allah. Tidak boleh tebang pilih. Saya berdoa supaya Anda maju. Ya, terakhir ya, beberapa ayat lagi. Kalau zaman sekarang kita bisa mendukung dengan berbagai macam cara. Cara lain, dunia boleh modernisasi,
Tetapi ada satu hal yang kuno tetap harus didukung, yakni misi. Misi Yesus Kristus di bumi. Puji Tuhan, GMS Bali ini kita baru resmikan kemarin. Kemarin Tuhan bicara apa? Di antara kita masih ingat? Rumah ini disebut rumah doa bagi bangsa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Wah, ini masuk satu orang yang bermasalah ini, namanya Diotrefes. Ya, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Berhenti di sana. Saya agak terkejut baca ini karena ini surat Yohanes Rasul Kasih. Kok bisa ya dia sebut namanya seolah-olah dia mempermalukan lewat suratnya. Karena surat ini dibacakan ke seorang pemimpin. Gayus saya yakin dia seorang pemimpin. Dan sangat mudah juga orang lain tahu. Kenapa dia berkata, aku menulis kepadamu tentang seorang Kristen namanya Diotrefes. Kamu harus hati-hati sama dia. Yang melontarkan kata kasar dan sebagainya. Dan bukan hanya dia tidak mau menerima kami, tapi juga mengucilkan orang-orang yang mau menerima kami dan mencegah orang-orang itu untuk bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih keluarga Saat Teduh, kita tidak boleh kasar sama orang. Tapi kita juga gak boleh sungkan sama yang salah. Iman itu tahu boundary-nya, dia tahu perbatasannya. Kita imanlah yang membuat seorang suami ketika digoda di tempat kerja, kecuali kalau dia main api. Tapi kalau dia nggak main api pun tetap ada wanita nekat. Misalnya gimana, Anda berkata, oh enggak, saya tunggu istri saya. Oh enggak, itu langsung buyar. Iman yang membuat seseorang bisa tegas, langsung ke tudungnya. Misalnya seorang istri, mungkin di luar sana, lalu dia didekati oleh seseorang yang bukan suaminya. Istri itu dengan mudah bisa berkata, oh ada apa? Anda bisa tanya suami saya. Buyar sudah, semua laki belang kembali polos. Seorang yang beriman pada Tuhan, dia tidak kasar sama orang. Menurut saya Yohanes terpaksa lakukan ini. Orang ini harus dikasih tanda. Kenapa? Kita tidak semerta-merta. Pernahkah Anda melihat saya dalam khotbah saya baik di gereja atau di mana, atau pas saat teduh gini, saya tegur orang dengan kasar kalau mereka bicara? Enggak pernah saya lakukan itu. 30 tahun saya melayani, hanya sekali waktu itu di Malaysia. Itu pun dikarenakan orang tersebut berdiri dan ajak orang-orang banyak untuk berdiri dan meninggalkan pertemuan. Dia mau pergi, itu urusannya. Tapi dia ajak satu kampung sama dia yang mau mendengarkan firman. Saya tegur, saya beritahu, don't do that, jangan lakukan itu. Kalau kami aja yang bukan Rasul Kasih aja bisa belajar lembut sama orang-orang. Kenapa Rasul Kasih ini terang-terangan menegur orang dalam suratnya? Kayaknya Diotrefes agak sedikit keterlaluan. Diotrefes adalah seorang Kristen zaman itu yang memprovokasi perpecahan. Bahkan mungkin membuka pintu untuk pengajaran sesat. Kalau Anda melihat anak Anda diapa-apakan sama satu orang yang Anda tidak kenal. Pedofil itu kan ada di dunia. Apakah Anda sungkan sama orang itu atau Anda langsung akan tegur dengan keras dan lindungi anakmu dan laporkan dia kepada yang berwenang? Kita akan lakukan itu. Jikalau kita tahu sesuatu mendukakan hati Tuhan di hidup kita, jangan sungkan. Berdiri teguh. Jangan kasih kaki sama musuh. Amin. Di sini saya belajar bahwa kasih itu tidak lembek. Katakan kanan kirinya, kasih tidak lembek. Kasih itu lemah lembut. Tapi kasih itu nggak lemah lunglai. Apalagi lemah gemulai. Kasih nggak bentak-bentak. Tapi kasih nggak sungkan sama yang salah. Belajar sesuatu di sini dari Rasul Kasih. Saya kira dia orang terakhir yang bisa lakukan gini. Ternyata dia berani. You know, kalau Anda tahu sesuatu itu salah, jangan diam saja. Nggak perlu Anda melakukan mujizat, tapi Anda bisa tegas dengan apa yang salah, apalagi yang mendukakan hati Roh Kudus. Itu pertanda bahwa Anda orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir ya, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Ayat 11. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Di sini jelas sekali yang saya katakan tadi. Jadilah example atau jadilah contoh dan teladan. Jangan tiru yang jahat pokoknya. Tiru yang baik. Kalau nggak ada yang bisa ditiru,
jadilah teladan dulu. Kalau Anda tidak bisa meniru sesuatu yang baik, gak kelihatan di kanan kiri, maka berbuat baiklah dulu. Sebab barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah. Dialah teladan terdekat. Jangan tuntut orang lain jadi teladan. Jadilah teladan, maka kita akan melihat orang lain akan mengikuti. Tentang Demetrius, ini lawan katanya Diotrephes, seorang hamba Tuhan yang lain. Semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jadi ayat 12 beda dengan orang di ayat 9. Diotrephes jahat, Demetrius adalah contoh yang baik. Ketiga, imanlah yang mendorong kita untuk mau jadi teladan. Waktu Tuhan suruh saya jadi hamba Tuhan, sekarang saya mikir aja, meskipun itu perkara 31 tahun yang lalu, saya mikir apa ya? Kalau saya mikir saja, gak beriman, gak jadi saya. Saya pasti ketakutan, mana bisa lah, mana mungkin lah. Aku gak bisa ngomong lah, ini itulah. Apalagi yang paling ngeri adalah disoroti orang. Nanti kalau saya juga gak sempurna. Untuk seseorang mau jadi pemimpin, untuk seseorang mau jadi pelayan, untuk seseorang mau jadi saksi, untuk seseorang mau jadi teladan. Itu iman. Makanya di GMS saya ajarkan kalau tiba sudah waktumu untuk menjadi CGL, gak ada CGL yang sempurna. Gak ada, pengkhotbah kita pun gak sempurna. Kita semua belajar. Kalau kita join sebuah gereja, mau gereja yang sempurna, tunggu di sorga. Tapi kalau ada orang yang berkata, ini aku, utuslah aku mau. Sambil belajar, sambil menyelam, minum air. Sambil belajar, aku akan memimpin. Sambil memimpin, aku akan belajar. Perlu iman untuk berkata, ya, oke, aku bersedia untuk belajar memimpin. Imanlah yang mendorong kita untuk jadi teladan. 31 tahun lalu, saya berkata iya sama Tuhan. Jalannya mulus? Tidak. Tapi setelah saya menoleh hari ini, saya berkata, thank God, I said yes. Saya bersyukur saya berkata iya. Keluarga Saat Teduh, jangan selalu menjadi jemaat biasa. Saya dorong Anda, kalau GMS bukan tempat atau gereja buat Anda, ke gereja yang tepat. Di situ jangan hanya jadi jemaat. Belajar dari bawah, merangkak, gak apa-apa. Merangkak seperti bayi, level baby. Tapi belajar ke arah melayani. Daripada 10 tahun jadi orang Kristen, hanya menjadi penonton saja. Saya dorong Anda semuanya untuk berkenan pada Tuhan, berfungsi, bertumbuh, dan berbuah. 3 poin ini, saya selesai. Saya ulangi, munculkan semua. Iman bukan hanya percaya, karena iman mengajari kita berbuat baik dari hati yang benar. 2, iman membuat kita terbeban untuk misi Tuhan. Dan 3, imanlah yang mendorong kita untuk bersedia atau mau jadi teladan. Jadilah teladan, jadilah terang dimanapun Tuhan menempatkanmu.